Dan pemirsa, rangkaian sanksi mulai dari pembekuan aset pribadi hingga bank termasuk larangan impor minyak sontak membuat Rusia geram. Rusia mengancam bakal memangkas pasokan gas alam Eropa melalui pipa gas Nord Stream 1 yang membentang di wilayah Laut Baltik. Senjata baru Rusia ini membuat Eropa khawatir karena gas merupakan nadi energi Eropa di mana 40% pasokan gas Eropa berasal dari Rusia. Lalu apa dampak dan resiko jika Rusia benar-benar menstop supply atau mengurangi pasokan gas Eropa? Selengkapnya akan saya ulas dalam Rusia dan Eropa, musuh tapi butuh. Slide yang pertama, Nord Stream Gas Pipeline atau SNGP pemirsa adalah sistem jaringan pipa gas alam lepas pantai yang membentang di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman. Setiap tahunnya Eropa membutuhkan 100 miliar meter kubik gas alam. Eropa sendiri bergantung pada gas alam Rusia sekitar 40%. Nilai yang cukup tinggi, suplai gas alam untuk Eropa dialirkan lewat Nord Stream 1 yang langsung menuju Jerman melalui Ukraina. Sebagai informasi untuk Anda pemirsa, pipa gas Nord Stream ini mengalirkan 55 miliar kaki kubik gas ke Eropa. Pasar gas Eropa dihubungkan oleh jaringan pipa. Sebagian besar negara telah mengurangi ketergantungan pada gas Rusia selama bertahun-tahun dan sebetulnya ada juga lebih banyak rute pasokan melewati Ukraina. Reuters melaporkan tahun lalu Ukraina merupakan koridor transit sebagian besar untuk gas yang masuk ke Slovakia yang kemudian dilanjutkan ke Austria dan Italia. Sekarang Rusia telah menginvasi Ukraina yang tentunya berdampak pada aliran melalui pipa seperti Yamal Eropa, Nord Stream 1 dan Turk Stream. Meskipun sanksi telah dijatuhkan pemirsa terhadap Nord Stream 2, Eropa mengatakan pasokan gas Eropa saat ini tidak akan berpengaruh karena memang pipa ini belum beroperasi. Analis studi Energy Institute Oxford mengatakan rencana Rusia menangguhkan penjualan gas ke Eropa kemungkinan sebagai pembalasan atas sanksi atau konflik militer yang menyebabkan kerusakan pada salah satu pipa yang melintasi Ukraina membawa gas ke Eropa akibat perang. Sementara pemerintah Rusia mengklaim harga minyak mentah dunia bisa melonjak di atas $300 per barel jika negara barat serius memberikan sanksi impor energi dari Rusia. Ya, ini bagaimana respon berbagai negara soal sanksi energi untuk Rusia. Nampaknya Eropa harus memutar otak jika memang Rusia menghentikan pasokan gas alamnya. Pasalnya ada dua negara yang sekaligus anggota NATO menolak sanksi terhadap energi Rusia, yakni ada Jerman dan Hungaria. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Senada dengan Jerman, Menteri Keuangan Hungaria Mihai Varga mengatakan pemerintahnya tidak akan mendukung sanksi apapun terhadap energi Rusia. Mihai menambahkan Uni Eropa bergantung pada Rusia 40% kebutuhan gas, 27% untuk minyak. Dan terkait hal ini Jerman memikirkan alternatif lain pengganti gas alam seperti batu bara dan juga nuklir. Jerman yang hampir 50% pasokan gasnya berasal dari Rusia melihat kemungkinan untuk mengimpor gas dari Norwegia, Belanda, Inggris dan Denmark melalui jaringan pipa. Namun pemirsa, Norwegia sebagai pemasok terbesar kedua di Eropa hanya bisa mengirimkan gas alam dengan kapasitas yang maksimum. Sementara Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menegaskan negaranya tidak dapat menggantikan pasokan yang hilang dari Rusia. Dengan kata lain, banyak negara Eropa termasuk negara-negara anggota NATO berkepentingan terhadap gas alam dari Rusia. Ya, sementara Inggris mendukung sanksi terhadap Rusia dan melalui Perdana Menterinya Boris Johnson, Inggris tengah mempercepat transisi sumber energinya ke nuklir dan energi terbarukan. Pemirsa, isu krisis energi di Eropa sempat mencuat nama Qatar sebagai alternatif pemasok gas alam. Qatar adalah salah satu produsen gas alam terbesar di dunia dan pengekspor LNG terbesar kedua setelah Australia. Qatar juga sekutu barat yang kuat di Timur Tengah dan telah memasok LNG ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Selain Qatar, yang mungkin dapat membantu adalah Libya mengingat produksi gasnya yang kuat. Selanjutnya, ini ada fakta yang menarik di balik semua ini pemirsa soal impor gas Eropa. Kalau kita lihat dari data Energy Information Administration di sini kita lihat memang 3 tahun terakhir, kita lihat 3 tahun terakhir datanya
Eropa ini dari Rusia memang cukup besar, tapi nggak cuma dari Eropa, ternyata pemirsa dari Amerika Serikat justru. Amerika Serikat kita lihat di sini. Dalam 3 tahun terakhir justru yang warnanya merah ini orange ya adalah besaran impor gas Eropa dari Amerika Serikat. 3 tahun terakhir terlihat makin meningkat. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah nanti kalau misalnya impor gas Eropa dari Rusia berkurang justru akan memperbesar impor gas dari Amerika Serikat? Mungkin bisa jadi alternatif juga ya, selain tadi ada Qatar dan juga Libya. Justru kita lihat di sini kalau Rusia angkanya di bawah Amerika Serikat. Dan pemirsa, kami juga informasikan dari Badan Energi Internasional IEA memperkirakan permintaan gas Eropa menurun di tahun 2022. Penurunan permintaan gas Eropa terjadi karena harga yang terus melambung sehingga membuat batu bara dinilai lebih kompetitif sebagai pembangkit listrik. Tahun lalu yakni 2021 konsumsi gas Eropa meningkat sekitar 5,5% menjadi 552 miliar meter kubik. Namun IEA mengatakan permintaan diperkirakan akan menurun tahun ini sekitar 4,5% menjadi 527 miliar meter kubik. IEA menambahkan pembangkit listrik berbahan bakar gas diperkirakan menurun di tengah ekspansi kuat energi terbarukan. Menariknya lagi pemirsa, dilansir oleh Reuters, warga Amerika Serikat ini merupakan konsumen terbanyak bensin dunia. Dan menurut IEA, Amerika Serikat mengimpor rata-rata lebih dari 20,4 juta barel minyak mentah dan produk olahan per bulan pada tahun 2021 dari Rusia. Ini sekitar 8% dari impor bahan bakar cair Amerika Serikat. Tapi kita tahu Amerika akhirnya juga baru saja melarang impor minyak, gas alam dan energi lainnya dari Rusia sebagai sanksi atas serangan Rusia ke Ukraina. Fakta menarik lainnya pemirsa. Ini awal Februari 2022 di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina belum invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping justru telah memiliki kesepakatan baru untuk memasok lebih banyak gas ke Tiongkok. Rusia telah menyetujui kontrak 30 tahun untuk memasok gas ke China melalui pipa gas baru dan transaksinya akan dilakukan dalam euro. Sehingga memperkuat aliansi energi dengan Beijing di tengah ketegangan hubungan Moskow dengan Barat mengenai Ukraina. Dan masalah lainnya, perusahaan monopoli atas ekspor gas Rusia melalui pipa yaitu Gazprom setuju untuk memasok perusahaan energi China CNPC dengan jumlah 10 miliar meter kubik gas per tahun. Sebagai informasi juga untuk Anda pemirsa, Rusia sudah menjadi pengekspor hidrokarbon utama dan pemasok gas nomor 3 bagi Beijing. Rusia mengirim gas ke Tiongkok melalui pipa Power of Siberia yang mulai memompa pasokan pada 2019 dan mengirim gas alam cair LNG. Di 2021 saja Rusia mengekspor 16,5 meter kubik gas ke Tiongkok. Jadi sebenarnya memang antara Rusia dan Eropa ini sangat saling membutuhkan. Eropa butuh gasnya Rusia, Rusia juga butuh pemasokan energi, ekspor energi. Karena kalau kita lihat data pendapatan minyak dan gas Rusia itu jumlahnya sekitar 36% dari pemasokan negara tersebut. Ya, jadi kita lihat saja nanti hubungan kedua kubu ini apakah aksi saling blokir ini akan berlanjut dan efek seperti apa nyatanya ke perekonomian kedua belah pihak.